Halo, selamat siang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertolak dari Jakarta ke Kalimantan Utara pada Selasa esok. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan perdana Presiden Jokowi di Kabupaten Tanah Tidung. Kunjungan Jokowi ke Tanah Tidung ini diketahui dalam rangka meninjau lahan mangrove. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Kaltara Risnawati di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Risna. Halo, siang Nila. Risna, silakan dengan laporan Anda sejauh ini bagaimana persiapan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo? Ya, untuk persiapan dari Kabupaten Tanah Tidung sendiri dari pagi tadi hingga saat ini, Bupati Tanah Tidung sudah berada di lokasi penyambutan Jokowi, yang mana nantinya besoknya akan disambut di Desa Bebatu, seperti itu, Nila. Kemudian juga untuk persiapannya sendiri, Tribun Kaltara belum mendapatkan informasi lengkap terkait sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh Kabupaten Tanah Tidung untuk penyambutan seperti itu, Nila. Berdasarkan informasi yang berhasil Anda dapatkan untuk jadwal keberangkatan Presiden sendiri ke Kabupaten Tanah Tidung, sejauh apa informasinya, Risna? Ya, untuk jadwal Presiden sendiri akan datang ke Tanah Tidung pada besok hari, sekira pukul 10 WITA. Dari Tarakan akan ada dua opsi nantinya, Nila, untuk keberangkatan Presiden dari Tarakan ke Kabupaten Tanah Tidung. Yang pertama ada opsi pertama itu ada melalui transportasi udara, akan menggunakan helikopter yang nanti akan landing sendiri di Desa Bebatu, helipad Desa Bebatu. Kemudian juga untuk opsi keduanya menggunakan speedboat dari Tarakan menuju Pelabuhan Bebatu, seperti itu, Nila. Oke, kemudian Risna, untuk peserta sendiri yang nantinya juga akan hadir dalam kunjungan Presiden Joko Widodo, seperti apa informasinya? Untuk kunjungan besok hari nantinya akan ada Duta Besar Uni Eropa yang akan hadir di lokasi penanaman mangrove, Nila. Yang pertama ada Duta Besar Belanda, kemudian juga ada Duta Besar Jerman, Duta Besar Inggris juga akan hadir, kemudian ada Duta Besar Italia, ada juga Duta Besar Finlandia, kemudian ada Duta Besar Perancis, Ceko, Korea Selatan, negara Jepang, dan juga tim World Bank. Kemudian juga akan hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan hadir langsung. Kemudian juga untuk informasinya, rombongan akan hadir lebih dulu dari Presiden Joko Widodo, yang mana nanti dengan rombongan penanaman mangrove nanti akan hadir di Desa Bebatu pada pukul sekira 8.45, seperti itu. Oke, artinya sekarang pemerintah Kabupaten Tanah Tidung juga masih bersiap ya, Risna, ya, untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo untuk mengecek peninjauan mangrove. Terima kasih banyak Risnawati, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tabrakan beruntun terjadi di Tol Tangerang Merak, kilometer 74.900 jalur A pada Minggu 17 Oktober malam. Tabrakan tersebut setidaknya melibatkan 3 kendaraan, yakni 1 truk tangki kimia, kemudian bus Putra Pelangi, dan juga sebuah Honda Brio. Berdasarkan keterangan sementara kepolisian, kecelakaan diduga terjadi akibat truk tangki yang mengalami pecah ban kanan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Banten, ada Milda Niati, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang, Milda. Halo rekan Nila dan Tribuners, ya, selamat siang. Selamat siang, Milda, silakan dengan informasi Anda untuk kronologis kejadian adanya kecelakaan beruntun ini, seperti apa informasinya? Nah, kecelakaan tersebut terjadi di antaranya 3 kendaraan, yaitu truk tangki kimia,
bus Putra Pelangi, dan Honda Brio. Nah, kemudian berdasarkan informasi dari Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Rudi Purnomo mengatakan bahwasanya kecelakaan tersebut terjadi sejak tadi malam, yaitu pukul 21.50. Nah, berdasarkan kronologi yang diterima Tribun Banten, bahwasanya pada pukul 21.50 itu truk tangki yang dikendarai oleh Rusdi Tamrin itu mengalami pecah ban di bagian depan, kemudian dia membanting setir ke kanan sehingga mobil tersebut terguling, sehingga membuat cairan zat kimia yang ada di truk tangki tersebut melebar ke sekitar jalan tol yang ada di sana. Nah, kemudian di arah yang bersamaan terdapat bus Putra Pelangi yang dikendarai oleh Amran, itu kemudian dia tidak bisa mengantisipasi karena dia sedang melaju dengan kecepatan tinggi, dia membanting setir ke kiri namun menyerempet daripada badan mobil truk tangki tersebut, sehingga mobil bus yang dikendarai oleh Rusdi Tamrin itu dia mengalami masuk ke parit sehingga korban meninggal dunia. Nah, di arah yang bersamaan pula ada satu mobil Honda Brio melaju dengan kecepatan tinggi pula, dia menabrak mobil truk tangki yang bermuatan zat kimia, sehingga para korban di dalam mobil tersebut mengalami luka-luka. Begitu Rekanila. Oke, untuk informasi lebih detailnya, Milda, ini ada berapa banyak korban yang meninggal dunia, kemudian berapa banyak korban yang mengalami luka? Nah, berdasarkan informasi yang diterima, bahwasanya korban yang meninggal dunia itu hanya 1 orang, namun terdapat 28 orang yang mengalami luka-luka, diantaranya 7 orang dilarikan ke Rumah Sakit Sari Asi, sedangkan 21 orang dilarikan ke Rumah Sakit Dajat Prawira Negara. Begitu Rekanila. Setelah adanya kecelakaan ini, kemudian untuk proses evakuasinya berlangsung berapa lama, Milda? Proses evakuasi lumayan berlangsung lama, sekitar 5 jam lebih, lantaran arus lalu lintas di jalan tol tersebut macet, sehingga mobil ambulans kesulitan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Namun tidak lama setelah itu, tim dibantu dengan beberapa tim yang lain, sehingga bisa berhasil mengevakuasi korban yang ada di sana, sehingga korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Begitu Rekanila. Oke, Milda, mungkin juga bisa Anda jelaskan untuk penyebab pasti dari kecelakaan ini, apakah sudah bisa dikonfirmasi oleh pihak kepolisian? Untuk selanjutnya, pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui secara lebih dalam terkait proses terjadinya kecelakaan ini. Begitu Rekanila. Baik, terima kasih banyak Milda Niati, wartawan Tribun Banten, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, satu unit truk pengangkut keramik mengalami kecelakaan saat menaiki tanjakan di Jalan Soekarno-Hatta, Kampung Melayu, Kecamatan Siantan. Kecelakaan lalu lintas ini sontak mengagetkan warga setempat yang saat itu sempat berada di lokasi kejadian. Sopir dan juga truk diketahui langsung jatuh ke jurang sedalam 4 meter. Polres Kepulauan Anambas langsung bergerak cepat untuk menangani sopir truk dan langsung melarikan sopir tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Batam, Mada Rahmatika di sana, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Rahma. Baik, saudara, kami mengalami kendala audio dengan wartawan Tribun Batam, Rahmatika. Nanti kami akan lanjutkan kembali, namun kita jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harimau Sumatera yang menyerang 3 warga di Merangin akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat penyelamatan satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi di kawasan Mendalo Darat, Muaro Jambi. Harimau Sumatera betina ini berhasil dievakuasi pada Sabtu 16 Oktober 2021. Upaya evakuasi ini sudah berjalan beberapa hari sejak 26 September hingga Oktober ke hari ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jambi, ada Aryo Tondang, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Aryo. Halo, selamat siang Nila. Aryo, bisa dijelaskan silakan dengan laporan Anda untuk kondisi terkini dari harimau setelah berhasil diamankan. Seperti apa informasinya? Baik, terima kasih Nila. Perlu kami informasikan, pasca proses evakuasi yang dilakukan pada tanggal 15 kemarin, saat ini harimau Sumatera yang berjenis kelamin betina dan diperkirakan berusia 10-12 tahun dengan tinggi panjang sekira 180 cm ini sedang menjalani atau mendapat perawatan medis di TPS BKSDA Jambi yang berada di kawasan Muaro Jambi inilah, di mana memang saat ini terdapat luka yang cukup serius di bagian kaki kanan harimau yang dimana diduga kuat adalah bekas jeratan pemburu, ya, di mana memang itu yang menyebabkan harimau kemudian kesusahan mencari makan sehingga tidak bisa mencari mangsanya ke dalam kawasan hutan jauh lebih dalam, begitu Nila. Arya, untuk proses evakuasi akhirnya bisa mengamankan harimau pemangsa manusia ini, seperti apa informasinya? Baik Nila, untuk proses ini sendiri berlangsung selama 8 hari dan bertahap. 8 hari dan bertahap Nila, di mana memang pada tanggal 26 sampai tanggal 29 proses pencarian pertama kemudian dilakukan pada tanggal berikutnya Nila, di mana memang pada pencarian berikutnya tim gabungan menurunkan
tim penyelamat satwa, kemudian dokter hewan dengan menggunakan perangkap. Ada 3 perangkap di 3 desa, di mana memang ada 3 wilayah yang menjadi kawasan teritorial dari harimau ini, dan menurunkan 5 unit kamera trap untuk memantau perkembangan atau pergerakan dari harimau, sehingga tepat pada tanggal 15 kemarin harimau Sumatera ini berhasil masuk ke salah satu perangkap yang dipasang oleh BKSDA, kemudian langsung dievakuasi. Kemudian juga perlu diinformasikan, proses atau kondisi harimau ini sendiri saat dievakuasi cukup memprihatinkan begitu, karena memang kondisinya kurus, kemudian kakinya bekas luka itu menyebabkan dia kesusahan cari makan, sehingga pihak BKSDA sendiri tidak perlu atau tidak menggunakan bius saat melakukan proses evakuasi untuk menjaga keselamatan, di mana keterangan dari Kepala BKSDA sendiri, jika dengan kondisi kritis tersebut dilakukan bius, maka akan mengancam keselamatan nyawa dari harimau sendiri. Begitu, Nila. Oke, untuk saat ini posisi harimau setelah berhasil diamankan, bagaimana Aryo, lalu tindak lanjut dari BKSDA sendiri setelah diamankannya harimau ini akan seperti apa? Oh baik, terima kasih Nila. Di mana kalau dari keterangan Kepala BKSDA sendiri saat press release kemarin, ini akan mendapat observasi penuh. Jadi kemudian akan setelah pulih 100%, kemudian naluri liar dari harimau sendiri dipastikan pulih 100%, akan dilepas liarkan kembali. Untuk titik lepas liarnya kita belum bisa dapat informasi pastinya, karena memang mereka masih fokus pada penanganan keselamatan dari harimau ini sendiri. Dan tim-tim dari khusus atau tim ahli dari BKSDA sendiri sedang berupaya untuk memulihkan kondisi fisik yang cukup kurus saat ini harimau itu sendiri, inilah begitu. Baik, Arya juga Anda bisa memberikan informasi lebih lengkap terkait ini, kan harimau yang diamankan adalah harimau yang memangsa manusia begitu. Untuk korbannya sendiri atau mungkin kronologi penyerangan yang terjadi pada saat itu seperti apa, Arya? Baik, terima kasih Nila, di mana memang kejadian ini bermula pada tanggal 25 September kemarin, di mana salah satu korban bernama almarhum yang sudah meninggal dunia, namanya adalah Rasidi inilah, umur 30 tahun, di mana saat itu dia juga sedang beristirahat. Kemudian dia diterkam langsung, di mana mengalami luka di bagian leher. Kemudian berlanjut pada tanggal 11 atau beberapa pekan kemudian, kembali ada korban luka-luka. Namun ini tidak menimbulkan korban meninggal dunia, hanya luka-luka. Namun TKP-nya berjarak sekira 2 km dari TKP pertama, di mana satu korban bernama Rasidi. Kemudian yang terakhir Nila, ada satu kejadian lagi, di mana pada tanggal 13 Oktober, korban bernama Abu Bakar, umur 21 tahun, warga desa Air Batu, itu juga dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat serangan dari harimau ini. Gitu. Baik, terima kasih banyak Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi. Siap, atas informasinya. Nila. Selamat bertugas kembali, Aryo. Siap, terima kasih. Kalau sudah tertangkap, kalau perlu penindakan rescue medis. Kita di sana pada tanggal 15 Oktober, ya, salah satu perangkap yang kita buat di desa Air Batu telah dimasuki oleh harimau tersebut sekitar jam 15.00 tanggal 15 Oktober 2021. Dan di sana kita bersama dengan Polsek, kebetulan Kapolseknya ada langsung dengan kita, dengan Polres Merangin, Kodim Bangko, Mitra Konservasi, adanya FFI, juga Kepala Desa setempat, yaitu Kepala Desa Air Batu, Marus Jaya, dan Gubuk. Serta unsur media juga sudah terlibat dari awal untuk secara kolaboratif melakukan penanganan konflik ini. Selanjutnya kita melakukan pengecekan lokasi bersama. Aksi penganiayaan berujung maut terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Saudara. Diduga korban dihabisi oleh pelaku lantaran menagih utang judi biliar. Tersangka pembunuhan di Desa Talang Sleman, Kecamatan Payaraman, Ogan Ilir ini pun telah berhasil diamankan kepolisian. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Agung Dwi Payana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Agung. Ya, selamat siang Nila dan juga Tribuners.
Baik, Agung, bisa dijelaskan untuk kronologis pembunuhan ini, kemudian tersangka dan korban apakah memang benar saling mengenal? Seperti apa informasinya? Baik, Nila, dapat kami informasikan pada Sabtu 16 Oktober lalu sekitar pukul 12.30 telah terjadi penganiayaan hingga mengakibatkan kematian di Dusun 1 Desa Talang Sleman, Kecamatan Pairaman, Kabupaten Ogan Ilir. Saat itu tersangkanya bernama Madura, usia 38 tahun, menganiaya seorang korban tetangga sendiri yang merupakan rekannya di sebuah bengkel di desa setempat. Saat itu tersangka menganiaya korban menggunakan sebatang kayu dahan pohon hingga korban sekarat dan akhirnya meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Setelah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korban tewas, tersangka ini sempat melarikan diri hingga akhirnya berhasil diamankan pihak kepolisian. Nila. Untuk motif dari tersangka sendiri tega untuk menghabisi temannya, seperti apa informasinya, Agung? Apakah ini sudah direncanakan atau terjadi spontan ketika sedang bertemu? Ya, berdasarkan keterangan pihak kepolisian, dalam hal ini tim gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Batu yang juga membawahi wilayah hukum Kecamatan Pairaman, dijelaskan bahwa tersangka ini mengaku tidak terima ditagih hutang judi permainan biliar. Namun korban ini menagih kepada istri tersangka. Nah, dari sanalah tersangka tersulut emosinya. Berdasarkan pengakuan tersangka, awalnya ia meminta korban untuk mengembalikan uang yang diberikan istrinya secara baik-baik. Namun menurut pengakuan tersangka, korban malah merespon dengan kata-kata kasar sehingga tersangka mengaku kalap dan mengambil benda tumpul, dalam hal ini batang ranting yang ada di dekat TKP kejadian. Inilah. Setelah melakukan aksinya, kemudian akhirnya pelaku ini bisa diamankan dan juga ditangkap oleh kepolisian. Kronologisnya seperti apa, Agung? Ya, setelah penganiayaan sekira pukul 12.30, tersangka melarikan diri hingga pada sorenya pukul 18.00, tersangka yang merupakan warga desa Tanjung Lalang yang juga di Kecamatan Pairaman ini menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Batu. Dari unit reskrim Polsek Tanjung Batu lalu melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa tersangka yang telah dilaporkan menganiaya korban pada siang sebelumnya itu memang benar yang bersangkutan bernama Madura. Lalu oleh polisi, tim gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Batu menghimpun barang bukti dan langsung menetapkan tersangka hari itu juga. Jadi ada interval waktu sekitar 4 jam sebelum dan saat tersangka diamankan. Nila. Agung, pasal apa yang kemudian disangkakan untuk yang bersangkutan setelah aksi pembunuhan ini? Ya, setelah diamankan Pak di Polsek Tanjung Batu, tersangka lalu diserahkan ke Polres Ogan Ilir untuk diproses lebih lanjut. Adapun press release mengenai perkara pembunuhan ini dilakukan pada Sabtu malam. Menurut Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang berakibat kehilangan nyawa dengan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Dan saat ini meskipun ditetapkan tersangka, polisi terus memeriksa saksi-saksi dan tentunya tersangka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Inilah. Baik, Agung, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan AKBP Yusantio Sandi, Kapolres Ogan Ilir, kemudian saksi mata dan juga pengakuan dari tersangka. Berikut liputannya untuk Anda. Besar ini lah kan? Ya sama Eko lah. Ini megang kayu dah tadi. Nah tak tahu aku kan Pendi itu Pak. Iya. Kata dia kesiko budak tu berlari Pendi kesiko tu darah ngocor tu ya. Bebala omongan tak tahu. Kamu langsung antar bidan. Ya, pada saat ngantar posisi ke bidan L itu ada siapa lagi yang awal tadi lah dia tadi yang nurunkan dari itu. Kalau awal tuh mulai nolongnya dari mana?
Di bidan itu lah. Nyambut di bidan. Oh, nyambut di bidan. Berarti awal udah tahu di sini ya? Iya, Yang tahu di sini cuma bapak sama ini. Iya. Kamu nyambut di mana? Di sini. Sini. Nah, ketika kamu nyambut itu darahnya ngocor dak? Iya Pak, ngocor Pak. Ngocor terus? Iya. Yang kamu jengok ada berapa kok rupanya? Mana aku jengok dari kepala tuh lah Pak. Ngocornya. Iya, dari kepala tuh lah sikok tuh lah. Sikok tuh lah? Itulah darah Ada ngocor. omongan di masih kan semboyongan nih. Tak baca ngomong Pak. Tak ngomong. Iya, tak ngomong lagi. Tak Iya. ngapu. Iya, lemes nih anak. Lemas. Iya. Posisi kamu tolong tuh di mana? Di situ. Dia berjalan. Iya, dia naik keluar dari situ kan. Berjalan sempoyongan. Iya. Nah, anakku baru lah dari situ kan. Tepat aku suruh nunjang motor ada aku antar lah nang ke bidan nang. Jam berapa tadi? Jam 12 lebih lah. 12 lebih ya. Iya, 12 lebih. Itu ya. Tidak dia minta tolong apa enggak? Cuma berjalan. Iya, lemas berjalan ya? Pak, lemas oleh darah banyak tuh Pak. Jadi anakku butuh Sempat kamu bertanya kenapa? Tak sempat Pak. Tak sempat. Iya, Karena panik tadi. Iya, dia aku makan dulu gemetar belum jenguk darah ngocor ya. Dari kepala. Berapa jauh bedanya? Di tengah sih kan nah. Berapa jauh? Sekitar ada 100. Lebih 200-an. Dia naik ke pucuk motor? Iya, pucuk motor. Siapa yang mau? Kami anak tuh kami ngendeng. DWN? Iya, DWN pacar. Iya, dia masih masih kehabisan lah kesal hati oleh nama bangsa ini aku duit dari mana itu? Duit dari bini tuh suruh ngambil dia. Berapa lama itu? Hari kemari suruh ngambil duit kapan dia gua mau jam 4 baru datang dia aku nyuruh pagi 4 nya nanti buat dipakainya untuk masuk pagar. Kenal sudah lama dengan korban? Kenal dia oleh sama solusi ini. Ngapa banyak duit? 200.000. Dia oleh ngambil duit di orang Cina gue bayar di bini itu. Ngapa kita nyesal? Ya nyesal. Bang, ini apa ada sudah direncanakan? Tidak direncanakan, jadi spontanitas dari pelaku karena emosi sesaat. Ini pelaku dan korban apa saling mengenal, Bang? Ya, saling mengenal. Jadi sebelumnya memang karena ada permasalahan uang, kemudian dari korban nagih kepada pelaku emosi, kemudian memukulkan tongkat ke kepala korban. Barang buktinya, Bang, bisa? Barang buktinya sebilah kayu. Nah, ini kemudian ada darah. Ini yang digunakan oleh korban. Jadi untuk tersangka kita kenakan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Ratusan kader Partai Umat binaan Amin Rais di Kota Batam, Saudara, menggelar aksi pengunduran diri massal pada Minggu 17 Oktober. Bertempat di kawasan Welcome to Batam, para kader partai ini menyatakan dirinya sebagai pengurus di tingkat DPD dan DPC se-Kota Batam. Sejumlah kader yang memilih mundur ini mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari tim PP3U, persiapan pembentukan Partai Umat Batam. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, ada wartawan Tribun Batam, Ihwan Nur Fadila, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Ihwan. Selamat siang Nila. Iwan, bisa diinformasikan ada berapa banyak kader atau pengurus partai yang kemudian menyatakan sikap untuk mengundurkan diri dari Partai Umat? Oke, baik Nila, Tribuners semuanya. Diinformasikan bahwasanya memang aksi pengunduran diri massal ini dilakukan kemarin, itu tepat pada sekitar pukul 7:30 sampai sekitar pukul 10, di mana terhitung hampir ratusan kader yang berada di lokasi Welcome to Batam sendiri untuk mengikuti aksi pengunduran diri massal ini, di mana memang dari kader-kader ini terdiri dari para pengurus DPD itu berjumlah sekitar 20 orang, serta pengurus DPC atau di tiap DPC yang berjumlah 110 orang, di mana masing-masing DPC terbagi dari 3 kecamatan, Bengkong, Batam Kota, serta Batu Haji, serta Sagulung. Dan memang alasan dari pengunduran diri mereka masing-masing itu disebabkan karena adanya konflik di tubuh internal partai di Kota Batam. Begitu Nila.
Untuk respon dari pengurus di tingkat DPW sendiri terkait adanya aksi pengunduran diri massal ini seperti apa? Oke, baik. Terkait respon dari pengurus di tingkat lanjutan atau di pengurusan di DPW, di mana disampaikan oleh Ketua DPW Partai Umat Kepri sendiri, Nur Supriyadi, bahwasanya memang polemik ini murni dari polemik internal partai, di mana 5 orang pengurus partai di tingkat DPD Kota Batam itu menyatakan protes terhadap hasil pleno yang telah digelar beberapa hari lalu. Lalu 5 orang ini sendiri sudah diakomodir oleh pengurus DPW untuk dimasukkan ke dalam satu pengurusan. Namun polemik ini tidak dapat diselesaikan di pengurus DPD Kota Batam sendiri, sehingga memang Ketua DPW Partai Umat Kepri, Nur Supriyadi, menyatakan bahwasanya pengunduran diri ini belum dilakukan atau belum dilemparkan surat secara resmi oleh mereka yang hadir di Welcome to Batam kemarin. Begitu, Nila. Oke, terima kasih banyak Ikhwan atas laporannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara telah terhimpun wawancara dengan Wakil Sekretaris 1 DPD Partai Umat Batam, Yasin Tajasmidar. Berikut liputannya untuk Anda. Masalah internal kepengurusan DPD Partai Umat Kota Batam, dan tidak ada solusi penyelesaiannya sampai sekarang ini. Itu pengunduran ini itu udah disampaikan ke pusat atau bagaimana? Udah saya sampaikan ke DPP, dan udah somasi juga ke DPP, belum ada tanggapan. Kami mengambil langkah untuk mengundurkan diri karena tidak ada penyelesaian. Pengurus di sini siapa aja Pak? Apakah ketua, wakil atau bagaimana? Untuk di Batam ada ketua DPD. Boleh sebutkan namanya Bu, langsung. Yang mengundurkan diri itu siapa saja? Yang mungkin di pengurusan inti. Yang mengundurkan diri sekarang. Untuk yang mengundurkan diri sekarang, pengurus inti, saya sendiri, Ibu Yasin Tajasmidar, saya di Wakil Sekretaris 1, TP3U. Jadi awal mula kami membentuk Partai Umat, kami membentuk TP3U. Terus ada Pak Tommy di Wakil Sekretaris 2 DPD, Bapak Muhammad Abdul, Wakil Ketua 6 DPD atau Bendahara TP3U, Bapak Yulneldi, Wakil Bendahara DPD Partai Umat, Bapak Armen Pani, Wakil Bendahara DPC, Ibu Zul Arnini, Ibu Yurmaneli, Ibu Sukni, Bendahara DPC Bengkong, Bapak Imad F. Tambunan, Sekretaris DPC Bengkong, dan anggota-anggota kami yang lain dari DPC-DPC di Kota Batam. Langkah apa yang kita lakukan selanjutnya, Mbak? Kalau kami mundur habis. Kami udah nggak lagi di Partai Umat. Kami masih akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lainnya. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang masih bersama dengan saya Nila Irda, Anda kembali menyaksikan live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Para narapidana di Majalengka telah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis kedua
program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Majalengka ini dilaksanakan pada Senin 18 Oktober hari ini. Ada ratusan warga binaan atau narapidana yang kemudian ikut dalam program vaksinasi di halaman sekitar Lapas Majalengka. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kegiatan vaksinasi terhadap sejumlah napi ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Cirebon ada Eki Yulianto yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Eki. Siang Nila. Eki, silakan dengan laporan Anda untuk suasana ketika kegiatan vaksinasi COVID-19 di lingkungan lapas hari ini. Seperti apa, Eki? Ya, baik Nila, kegiatan vaksinasi kali ini di lingkungan Lapas Majalengka ya tampak berjalan lancar ya hingga siang hari ini. Petugas kesehatan dari Kodim 0617 Majalengka terus melakukan pendataan, penyuntikan, bahkan penginputan kepada satu-satu warga binaan yang mengikuti vaksinasi. Ya, terlihat juga para warga binaan tersebut antusias yang mengikuti vaksinasi ini. Terlihat tertibnya para warga binaan atau narapidana ini menjalani step by step untuk dapat disuntik vaksin ya. Mulai dari mungkin pencocokan data, screening, penyuntikan vaksin hingga pencetakan kartu vaksin ya. Inilah. Ada berapa banyak target warga binaan yang kemudian menjalani vaksinasi pada kali ini, Eki? Ya, menurut keterangan dari Kepala Lapas Majalengka, Pak Suparman, bahwa ada sekitar 303 warga binaan ya yang telah dan akan disuntik vaksin ya, yang rencananya digelar sehingga sore hari ini. Dari jumlah itu terdiri dari 242 orang yang menjalani vaksinasi dosis kedua ya, dan 53 dosis untuk dosis pertama, untuk 53 orang dosis pertama. Nah, selain diikuti oleh warga binaan pria, ada sebanyak 8 warga binaan perempuan ya yang ikut vaksinasi tersebut. Dalam gelaran vaksinasi ini jenis vaksin yang digunakan yaitu AstraZeneca. Inilah. Oke, Egi, kemudian pada saat vaksinasi yang digelar hari ini, apakah seluruh warga binaan kemudian bisa menjalani vaksinasi atau ada beberapa dari mereka yang gagal untuk menerima vaksin? Ya, hasil informasi yang diterima dan mungkin hasil wawancara dengan Kepala Lapas Majalengka bahwa hingga siang ini kegiatan vaksinasi berjalan lancar ya. Artinya seluruh warga binaan bisa divaksin baik dosis pertama maupun kedua. Kegiatan vaksin ini akan terus dilaksanakan hingga sore hari ini, mengingat terbatasnya tim vaksinator ya, sehingga pendistribusian vaksin di Lapas Majalengka ini dipadatkan hingga 1 hari. Jadi sampai sore hari ini. Nila. Berdasarkan informasi juga sebelumnya sempat ada warga binaan yang terpapar COVID-19 di sana, Eki, apakah memang begitu informasinya? Lalu untuk kondisi mereka sendiri saat ini seperti apa? Ya, seperti diketahui bahwa pada bulan Juli lalu sebanyak 97 warga binaan sempat terpapar COVID ya. Saat itu dari pihak Lapas Majalengka langsung melakukan isolasi ya kepada warga binaan di salah satu ruangan yang telah disediakan ya. Nah, pasca kejadian terpaparnya warga binaan itu kondisi mereka saat ini ya tergolong baik ya. Artinya mereka pada gelaran vaksinasi tadi mereka ikut keseluruhannya ikut vaksinasi ya. Nah, dari keterangan Kepala Lapas Majalengka, Suparman mengaku adanya warga binaan yang terpapar virus corona waktu itu juga sedikit mengganggu ya jadwal vaksinasi dosis kedua yang mana baru digelar pada hari ini. Nah, hasil dari keterangan tenaga kesehatan bahwa yang terpapar COVID harus bisa divaksin kembali hingga 3 bulan ke depan, yang mana artinya kegiatan vaksin baru bisa digelar hari ini. Nila. Baik, Eki, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Lapas Majalengka, Suparman. Berikut laporannya untuk Anda. Kegiatan hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah kita saksikan, kita lihat bersama kegiatan vaksin yang kedua ini kerjasama dengan Kodim Majalengka. Jadi kemarin kita sudah koordinasi bersurat dan alhamdulillah pada hari ini pelaksanaan. Target vaksinasi itu 303
orang yang ada di Lapas Majalengka ini pelaksanaan vaksin yang kedua. Tapi ada sekitar 53 orang yang vaksin pertama. Jadi nanti setelah selesai mungkin akan ketahuan berapa orang yang vaksin kedua dan berapa orang yang vaksin ketiga. Pak, untuk yang kemarin sempat positif Pak itu ikut vaksin juga nggak Pak atau gimana? Ya, kemarin dari 90 lebih orang yang terpapar sekarang sudah lewat dari 3 bulan. Jadi maksudnya kita laksanakan setelah lewat dari 3 bulan dari pelaksanaan. Hujan yang terus turun dalam sepekan terakhir, saudara, membuat genangan air yang ada di Jalan Lingkar Desa Manggul, Kabupaten Lahat, pada terus meninggi. Berdasarkan pantauan terkini, pada Senin 18 Oktober 2021, ketinggian air mencapai 5 meter. Underpass tersebut masih terbengkalai dan terendam air, dan juga belum ada upaya apapun dari pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Sriwijaya Post, ada Ehdi Amin di sana, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Ehdi. Halo Nila. Halo Ehdi, selamat siang. Selamat siang Nila. Baik, Ehdi, silakan dengan laporan Anda, apa sebenarnya yang menyebabkan underpass ini terendam air dan sudah berlangsung begitu lama? Ya, inilah pembangunan underpass yang berada di Jalan Lingkar, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 2015 yang silam. Jalan ini sebenarnya merupakan jalan alternatif bagi angkutan-angkutan luar provinsi dan angkutan-angkutan yang bertonase cukup besar, sehingga tidak melintas di wilayah perkotaan lagi. Namun tampaknya pembangunan underpass yang menelan dana puluhan miliar tersebut tidak kunjung selesai, karena sampai hari ini juga belum terrealisasi untuk jalan tersebut. Nah, saat ini setiap kali hujan turun, underpass menjadi tergenang. Bahkan hari ini karena memang dalam sepekan terakhir hujan cukup tinggi, ketinggian air di underpass Lahat ini setinggi 5 meter. Bahkan hampir menyentuh jalan kereta api yang ada di atasnya, Nila. Oke, dampak adanya rendaman air yang terjadi di underpass ini untuk sejumlah pengendara seperti apa, Ehdi? Ya, sementara angkutan besar termasuk angkutan dari luar provinsi Sumatera Selatan kembali masih melintas melalui jalur perkotaan. Artinya belum melalui jalur underpass yang memang sejak awal diproyeksikan untuk solusi bagi angkutan besar dan sebagai upaya dalam mengurai kemacetan di dalam kota. Sejak adanya kasus ini, kemudian underpassnya yang terendam air dan belum bisa dipakai dari pihak pemerintah sendiri, apakah sudah ada tindak lanjut atau mungkin pengecekan di lokasi begitu, Ehdi? Ya, pantauan yang kami lakukan beberapa waktu lalu, sebenarnya sudah banyak pihak-pihak yang datang ke mengecek lokasi, salah satunya dari Dinas Perhubungan RI yang sudah beberapa waktu itu untuk datang melihat kondisi underpass. Namun hingga saat ini tampaknya perbaikan belum juga dilakukan, Nila. Oke, terima kasih banyak Ehdi Amin, wartawan Sriwijaya Post, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Sejumlah kepala daerah di Sulut terpilih menjadi pelayan khusus gereja GMIM. Salah satunya adalah Bupati Minut Juwani Ganda. Bupati Minut Juwani Ganda ini terpilih sebagai penatua remaja GMIM Immanuel Kaima, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minut, dalam pemilihan Kombelka BIPRA pada Minggu kemarin. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, Arthur. Ya, selamat siang, Kanila dan Tribuners. Oke, selamat siang, Arthur. Silahkan dengan informasi Anda, siapa saja kepala daerah Solo ini yang menjadi pelayan gereja di sana? Jadi Tribuners dan Kanila, pemilihan Pelsus Gemim baru saja berlangsung selama 2 hari, dari hari Jumat sampai hari Minggu,
dan ini menghasilkan sejumlah pensus yang dipilih oleh jemaat dan sejumlah kepala daerah di Sulawesi Utara terpilih untuk menjabat sebagai pelayan khusus. Jadi selain Bupati Minahasa Utara Jong Neganda, ada juga Wali Kota Bitung Maurits Matiri, juga Wakil Bupati Minut Kevin William Lotulung, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, Wali Kota Tomohon Karol Senduk, dan juga Wakil Bupati Minahasa Robi Dondokambe, dan ada beberapa lagi. Demikian rekannya. Oke, Arthur, ini apakah memang sudah menjadi tradisi begitu dengan adanya kepala daerah yang menjadi pelayan gereja atau seperti apa informasinya? Jadi itu memang sudah menjadi tradisi karena memang pemimpin-pemimpin daerah di Sulawesi Utara itu memang dikaderkan dari gereja. Jadi mereka belajar mengenai kepemimpinan, belajar tentang cara berbicara, cara berorganisasi itu dari gereja. Jadi setelah mereka menjadi politisi, ya mereka ada tradisi untuk kembali ke gereja dan membangun gereja dengan visi dan misi dan juga program. Namun tahun ini memang kecenderungan ada lebih banyak kepala daerah yang terpilih menjadi pelayan khusus. Demikian. Oke, Arthur, sebenarnya untung ruginya seorang politisi menjadi pelayan gereja ini seperti apa? Jadi ini sebenarnya ada keuntungannya karena memang dengan demikian ini masalah akses. Jadi akses untuk keuangan, juga kegiatan-kegiatan pemuda gereja itu lebih dimudahkan. Tapi negatifnya adalah ini tercampur di pelayanan di gereja, tercampur di politik. Namun ini semua bisa diantisipasi jika kepala daerah itu memang betul-betul memiliki semangat untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Demikian rekan. Baik, terima kasih banyak Arthur Rombis, wartawan Tribun Manado atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Bupati Minut Jong Neganda. Berikut liputannya untuk Anda. Pertama saya menyambut dengan sukacita kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman pembina remaja Unit Immanuel Kaima, di mana ini juga menjadi bagian dari pelayanan kepada warga gereja yang juga adalah warga masyarakat. Dan inilah panggilan di mana pelayanan kepada remaja juga menjadi hal yang sangat penting. Kita melihat bahwa pembinaan remaja di gereja menjadi hal yang sangat kita perhatikan nanti ke depan, agar nanti kita bisa menghasilkan pertumbuhan iman jemaat yang luar biasa dari remaja. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
di akhir? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Bersama dengan Sanila Irda, Anda masih menyaksikan live update. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Panas dan juga terik tidak kemudian menyurutkan aksi 3 superhero di Pangkal Pinang, Bangka Belitung untuk melakukan aksi kebaikan. Mengenakan kostum tokoh fiksi, mereka rela berpanas-panasan untuk menggalang dana di Simpang 4 Lampu Merah Ramayana, Pangkal Pinang pada Minggu 17 Oktober kemarin. Ketiga sosok tersebut diketahui mengenakan kostum seperti Satria Baja Hitam, kemudian Power Ranger hijau, dan juga Batman. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, Cepi Marlianto, wartawan Bangka Post, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang, Cepi. Siang, Nila. Cepi, silakan dengan informasi Anda. Apa kemudian alasan 3 orang ini, sosok ini mengenakan kostum layaknya superhero dan melakukan penggalangan dana? Ya, baik. Seperti diketahui memang pada Sabtu dan Minggu kemarin, 3 orang yang mengenakan kostum superhero, yakni seperti Satria Baja Hitam, Power Ranger hijau, dan Batman, rela turun ke jalan guna melakukan penggalangan dana. Seperti yang diketahui, ketiga superhero tersebut melakukan penggalangan dana untuk membantu meringankan beban seorang bayi yang berusia 2 bulan yang didiagnosa menderita Omphalocele. Seperti yang diketahui, Omphalocele sendiri merupakan kelainan lahir di mana organ di dalam perut keluar melalui pusat. Nah, berkat karena diagnosa tersebut, kemudian para cosplayer tersebut tergerak hatinya untuk membantu meringankan bayi berumur 2 bulan yang bernama Cut Saki Rajahara, merupakan anak yang tinggal di Toba, Kabupaten Bandar Tengah, yang didiagnosa menderita Omphalocele dan diharuskan operasi dengan menelan biaya setidaknya sekitar 150 juta. Begitu, Nila. Oke, Cepi, apakah memang kegiatan yang dilakukan oleh 3 superhero ini atau para cosplayer ini memang sudah sering dilakukan atau baru pertama kali untuk penggalangan dana bayi 2 bulan ini? Ya, terima kasih. Memang sebelum-sebelumnya para cosplayer tersebut telah sering melakukan aksi sosial seperti penggalangan dana untuk membantu para penderita penyakit-penyakit langka begitu. Memang untuk penggalangan dana kali ini bukan pertama kalinya. Sebelum-sebelumnya memang mereka juga sempat melakukan aksi serupa dan setidaknya berhasil meringankan beban-beban para mereka yang menderita penyakit-penyakit langka. Begitu, Nila. Kemudian setelah adanya para cosplayer ini yang melakukan penggalangan dana, reaksi atau mungkin tanggapan dari para pengguna jalan sendiri seperti apa, Cepi? Ya, baik. Untuk reaksi dari para pengguna jalan sendiri cukup antusias, di mana mereka menyambut positif akan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cosplayer tersebut. Seperti yang diketahui, memang dalam melakukan aksinya, selain hanya melakukan penggalangan dana atau meminta sumbangan dari masyarakat yang melintas, mereka juga sesekali melakukan aksi layaknya superhero yang ada di layar kaca begitu. Berkat dari aksi tersebut, masyarakat juga merasa terhibur saat menunggu pergantian lampu merah. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Cepi atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Rangga. Ini adalah cosplayer dan juga pengguna jalan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Kita hari ini sudah kita rencanakan sebelumnya tanggal 6 kemarin, tapi dikarenakan teman-teman berhalangan hadir, jadi kita undur ke tanggal 16 dan 17. Nah, ini untuk membantu seorang bayi ya yang berusia 2 bulan
yang terkena yang diagnosa oleh dokter itu omphalocele, yaitu dengan kelainan dari lahir itu untuk menelan biayanya sangat besar sekali. Nah, sedangkan orang tuanya sebagai seorang buruh dan dia harus menyiapkan uang ratusan juta untuk operasi buah hatinya. Nah, jadi kita tergerak hatinya untuk ikut meringankan beban orang tuanya dengan melakukan penggalangan dana di Simpang 4 Ramayana ini. Untuk ini menarik perhatian dari masyarakat juga kan, selain meminta donasi dari masyarakat kan, nah, jadi ada pemancingnya juga. Kita ke informasi selanjutnya, saudara atlet panjat tebing asal Kota Bogor, Widya Fujianti meraih medali emas pada ajang PON 20 Papua. Widya Fujianti ini merupakan sosok yang mandiri dan berpenampilan casual dengan rambut pendeknya. Diakuinya, persiapan PON 20 Papua sudah dilakukan sejak 2019 silam, yang mana dilakukan latihan rutin di Pakansari karena fasilitasnya yang berstandar internasional. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Bogor, ada Reynaldi yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Reynaldi. Halo, selamat siang Nila. Ya. Reynaldi, untuk persiapan sebelumnya, Widya ini atlet panjat tebing yang kemudian berhasil meraih medali untuk kejuaraan PON 20 Papua. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Widya Fujianti ini sebenarnya sudah mempersiapkan selama 22 tahun silam untuk di cabang olahraga panjat tebing ini, karena awalnya Widya menyangka akan ada di 2020, ternyata diselenggarakannya pada tahun 2021. Jadi Widya ini sendiri menyiapkan sejak 2019 silam di Pakansari karena fasilitasnya yang menunjang dan berstandar internasional. Juga Widya ini juga latihan selama setiap hari ya. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu dengan 3 sesi latihan pada pagi, siang, dan malam hari. Selain itu, untuk saat ini Widya juga sedang mempersiapkan untuk kedepannya untuk di Porda. Begitu Nila. Widya pada PON 20 Papua ini kemudian mendapatkan juara kategori apa saja, Reynaldi? Ya, di PON Papua ini kemarin Widya berhasil mencatatkan poin 38 dari 40 poin sempurna dengan raihan 18 meter panjat tebing, dan di mana Widya menjabat 4 kategori, yaitu untuk lead perorangan Widya mendapatkan emas, lalu untuk combine perorangan Widya mendapatkan perak, serta border dan lead combine itu Widya mendapatkan perunggu. Nah, seperti itu. Oke, kemudian berdasarkan wawancara yang sudah Anda lakukan di tengah sekarang ini, pasti kesibukan Widya yang semakin bertambah, begitu ke depannya apa yang menjadi cita-cita atau keinginan terbesar dari seorang Widya ini? Ya, Widya sendiri ini berkeinginan untuk terus bisa memanjat ya. Di sini Widya karena memang memanjat tebing ini sejak dari kelas 5 SD, dia ingin diberikan kesempatan untuk menjadi lebih di panjat tebing ini untuk ada di ajang World Cup tentunya. Nah, jadi menurut Widya, atlet Indonesia ini mempunyai potensi yang bagus karena hanya kurang dari pengalamannya saja, dan menurutnya juga atlet World Cup ini tidak beda jauh kualitasnya dengan atlet-atlet panjat tebing yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, Reynaldi, untuk keseharian dari Widya ini sendiri, sosok seperti apa sih Widya untuk di mata keluarga dan juga teman-teman terdekatnya? Ya, Widya yang juga Widya Fujianti ini juga biasa disapa dengan panggilan Wiwi. Nah, Wiwi ini jadi merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Menurut ibunya, Wiwi ini sendiri sosok yang mandiri dan kerja keras karena bisa mendongkrak ekonomi dari keluarganya. Di sela-sela kesibukan sendiri, Wiwi membantu ibunya berjualan
di pinggir lapangan sempur di dekat rumahnya, juga tempat berlatihnya Wiwi untuk panjat tebing. Untuk pertama kalinya panjat tebing, Wiwi berlatih di Sempur. Jadi untuk kesibukannya saat ini Wiwi kuliah dan membantu ibunya di warung itu. Seperti itu, Nila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi dan juga sosok lengkap dari Widya Pujianti ini, saudara telah terhimpun wawancara untuk Anda. Berikut liputannya. Kemarin PON 2021 di Papua, saya mendapatkan 1 medali emas di lead perorangan putri. Saya mendapatkan 1 medali perak juga di combine putri. Terus saya mendapatkan 2 medali perunggu, yang 1 di lead bergu putri sama boulder tim putri. Terus persiapan kemarin itu saya pergi ke Papua itu 1 minggu sebelum pertandingan karena untuk aklimatisasi cuaca, karena cuaca di sana tuh ekstrim. Jadi kita supaya terbiasa cuaca di sana, kita 1 minggu dulu untuk rest aktif juga, latihan di sana, lari, terus push up, back up, jadi latihan yang latihan yang dasar aja gitu di sana. Karena cuacanya kadang sebentar panas, sebentar hujan, jadi takutnya ke tubuh kitanya tuh drop, nggak fit gitu. Jadi kalau pas udah pertandingan kita udah terbiasa sama cuacanya, jadi kita kondisi tubuhnya udah fit. Sementara itu, saudara, jembatan gantung terpanjang di dunia rencananya akan segera dibangun di kawasan Puncak Bogor. Pembangunan jembatan ini dilakukan di Ekowisata Eiger Adventureland di area perbukitan hutan kaki Gunung Pangrango di Desa Sukagali. Jembatan gantung ini bahkan direncanakan akan mengalahkan jembatan gantung terpanjang di dunia yang saat ini, yakni Aroqua Portugal sepanjang 516 meter dan juga di Swiss sepanjang 494 meter. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya Naufal Fauzi, wartawan Tribun News Bogor yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Naufal. Halo, selamat siang Nila. Naufal, silakan dengan laporan Anda terkait pembangunan jembatan terpanjang di dunia ini yang rencananya akan dibangun di kawasan Puncak Bogor. Baik, saya informasikan bahwa memang kami kemarin sempat menghadiri sebuah acara yang mana di sana itu disebutkan bahwa ada rencana pembangunan jembatan terpanjang di dunia sepanjang 530 meter. Yang mana pembangunan jembatan ini merupakan salah satu bagian dari pembangunan ekowisata Eiger Adventureland yang juga saat ini masih dalam tahap pembangunan. Dan rencana pembangunan ekowisata dan juga jembatan terpanjang di dunia ini juga didukung oleh pihak Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan juga didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Demikian. Di mana nantinya lokasi persis pembangunan jembatan gantung terpanjang ini, Naufal? Baik, terkait lokasi ini memang aksesnya bisa dilalui oleh wisatawan atau pengunjung dari arah Simpang Gadog menuju ke arah jalur alternatif yang biasa digunakan oleh wisatawan, yakni via Cikopo Selatan. Dan di lokasi ini memang berada di kaki Gunung Gede Pangrango, yang mana kondisinya serba hijau karena sekitarnya hutan. Kondisinya pun menurut kami memang di sana dingin juga, namun tidak sedingin seperti di kawasan perkebunan teh Cisarua Puncak. Demikian. Lalu setelah sekarang memang sudah mulai dilakukan pembangunannya, kapan rencananya jembatan gantung ini sudah bisa dinikmati oleh para wisatawan, Naufal? Baik, pantauan kami saat kami mengunjungi lokasi tersebut, di lokasi memang masih terlihat proses dalam pembangunan. Di sana juga ada sejumlah alat berat yang diterjunkan ke lokasi, dan menurut pihak Eiger sendiri, rencana pembangunan ekowisata Eiger Adventureland dan juga jembatan gantung terpanjang di dunia ini rencananya akan dibuka untuk umum dan untuk wisatawan itu pada tahun 2023 mendatang. Demikian.
Oke, terkait ekowisata tempat dibangunnya jembatan gantung ini, Naufal, kemudian berapa banyak biaya dan juga luas lahan yang akan digunakan? Baik, terkait biaya, kemarin kami juga sempat mewawancarai Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang meninjau langsung ke lokasi, yang mana dia mengatakan bahwa pembangunan ekowisata ini memakan anggaran sekitar 800 miliar rupiah. Dan menurut keterangan dari pihak Eger, luas lahan yang digunakan itu mencapai 320 hektar lebih, yang mana lahan ini merupakan lahan milik PT PN 8 dan juga milik Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang mana tempat wisata ini dibangun atas kerjasama terkait lahan tersebut. Dan pihak Eger juga menyatakan terkait dari total lahan tersebut yang dipakai untuk pembangunan, yang dipakai untuk dijadikan bangunan, didirikan bangunan itu hanya 1,5% dari total keseluruhan lahan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Naufal Fauzi atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, Naufal telah menghimpun wawancara dengan Menparekraf Sandiaga Uno dan juga Chairman PT Aigerindo, Roni Lukito. Berikut liputannya untuk Anda. Kecil jumlahnya, mungkin bisa dibilang yang paling spektakuler di tengah-tengah tahun. Jumlah 500 miliar yang akan diinvestasikan atau 800 miliar selama 5 tahun ini juga akan mendapatkan satu predikat, yaitu Iconic Landmark, yang merupakan jembatan gantung suspension bridge terpanjang di dunia, sepanjang 535 meter dan cable car dengan panjang hampir 1 kilometer. Itu yang saya ingin ucapkan apresiasi kepada Kang Roni dan tim, dan terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini untuk kita dan kita harapkan bahwa ekonomi kreatif dan pariwisata segera bangkit, lapangan kerja segera terbuka, karena ini akan melibatkan total lapangan kerja akan tercipta sekitar 600 tahap satu, dan tahap selanjutnya tentunya akan lebih tinggi lagi. Kita harapkan ini jadi sarana saluran berkat bagi kita semua, dan ini menjadi satu kebanggaan bukan hanya buat Jawa Barat tapi juga buat Indonesia dan persembahan kita untuk eco-tourism dunia. Saya ucapkan terima kasih, dan jika ada rekan-rekan media yang ingin bertanya, mangga. Target pariwisata pasca peraturan dari kehutanan itu boleh dikelola 10%. 10%. Namun karena niat kami mengembangkan di sini bukan ingin membangun secara bebas, kami hanya menggunakan 1,57%. Itu pun semua bangunannya berupa panggung gak yang nempel. Ya, itu bahkan waktu saya presentasi ke Dirjen pun kaget, ini nggak salah katanya. Kok kecil banget? Iya Pak, kalau sekian saja sudah cukup, saya tidak mau banyak-banyak, karena semakin banyak bangunan itu pasti akan mengganggu alam. Dan bangunannya pun itu aturannya sudah jelas dari Menteri Kehutanan. Jadi bangunan semi permanen, tidak ada bangunan-bangunan beton, itu tidak boleh. Jadi ada aturan-aturan yang sangat ketat sekali. Ya. Cukup ya. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Masih bersama saya Nila Irda dalam live update kali ini, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan Benteng Keraton Kesultanan Buton menjadi situs warisan budaya dunia UNESCO. Benteng Keraton Kesultanan Buton atau yang biasa dikenal Benteng Keraton Buton atau Benteng Wolio ini diketahui merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada wartawan Tribun News Ultra Husni Hussein yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Husni. Ya, selamat siang rekan Nila. Husni, apa yang kemudian melatar belakangi Pemkot Bau-Bau ini mengusulkan Benteng Keraton Bau-Bau menjadi situs warisan budaya dunia UNESCO? Ya, baik. Memang dapat saya laporkan bahwa memang Benteng Keraton atau Benteng Keraton Wolio Pemkot mengusulkan benteng ini sebagai cagar biosfer dunia UNESCO. Nah, seperti yang dikatakan oleh Wali Kota Bau-Bau, Tamrin, bahwa selain benteng ini merupakan cagar biosfer yang menjadi warisan dari bentuk apresiasi seperti itu, rekan Nila. Namun ini juga pengusulan dari pengusulan benteng keraton ini hanya sebagai cagar biosfer dunia UNESCO karena beberapa waktu belakang Pemkot Kota Bau maksud kami berhasil mengusulkan benteng keraton Wolio ini menjadi cagar biosfer nasional dari pengusulan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazhir. Oke, sejauh ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan Husni, langkah apa yang sudah dipersiapkan oleh Pemkot Bau-Bau sendiri untuk mencapai pengusulan Keraton Bau-Bau ini menjadi situs warisan budaya dunia UNESCO? Ya, baik Ranila. Memang kemarin pada saat perayaan HUT Kota Bau-Bau yang ke-480 sekaligus perayaan HUT ke-20 Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom, kami juga sempat berbincang-bincang dengan Forkopimda Kota Bau-Bau dan juga Wali Kota Bau-Bau. Mereka mengatakan memang sejauh ini telah dipersiapkan guna usulan tersebut tercapai seperti itu Nila, dengan mereka menjabarkan bahwa persiapan-persiapan dilakukan seperti benteng tersebut telah diukur sedemikian rupa sehingga bagaimana nantinya kementerian dari cagar biosfer dapat ke Kota Bau-Bau melihat bagaimana memang luasnya benteng Keraton Buton ini dan apa saja yang ada di benteng Keraton Buton Kota Bau-Bau ini, rekan Nila.
Kapan kemudian rencananya Benteng Keraton Buton ini bisa resmi menjadi situs warisan budaya dunia, Husni? Ya, rekan untuk informasi serupa hingga saat ini memang proses demi proses Pemkot Kota Bau terus menggencar untuk pengusulan ini sehingga jadi realisasi dalam waktu dekat, rekan Ila. Namun hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bau A.S. Tamrin. Ia belum memastikan, namun sejauh ini memang ia menyampaikan juga bahwa mereka sedang menggencar-gencarnya melakukan pengusulan tersebut untuk realisasi dalam waktu dekat. Rekan Ila. Baik, terima kasih banyak Husni Hussein, wartawan Tribun News Sultra atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Wali Kota Bau A.S. Tamrin dan juga wawancara dengan Direktur Perlindungan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Irini Dewi Wanti. Berikut laporannya untuk Anda. Kalau dia sudah menjadi warisan dunia, itu kan pamor kita naik. Dan itu merupakan wujud penghargaan kita kepada leluhur yang sudah meninggalkan warisan-warisan yang sangat bernilai itu. Dan begitu. Apa lagi? Enaknya misalnya mengubah bentuk fisik, ya kan, letak dari satu cagar budaya yang sudah ditetapkan, pasti itu tidak dibenarkan. Jadi bukan berarti ketika itu sudah ditetapkan loh, terus kita rame-rame untuk pengembangan yang memberikan manfaat, ya seperti itu. Pertunjukan menunggang sapi, Saudara, dilakukan di Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar pada Minggu kemarin. Kegiatan menunggang sapi ini merupakan kegiatan untuk melihat kesehatan atau pula kekuatan sapi yang selama ini hanya disimpan di dalam kandang. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar peternak sapi yang ada di Lampung Tengah dan juga kabupaten atau kota lain di Provinsi Lampung. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait pertunjukan menunggang sapi ini, telah tersambung bersama saya Syamsir Alam, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Syamsir. Selamat siang, Kanila. Selamat siang, Syamsir. Bisa diceritakan seperti apa sebenarnya pertunjukan menunggang sapi ini? Pertunjukan menunggang sapi ini sebenarnya dari paguyuban Margo Lembu yang ada di Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Itu tujuan awalnya mereka ingin melihat sejauh mana sih kesehatan sapi dan kekuatan sapi sendiri itu seperti apa gitu. Jadi nanti dari situ mereka ingin melihat membandingkan mana ternak sapinya itu seperti apa satu sama lain, nanti mereka bandingkan karena ini enggak hanya dari satu paguyuban saja, tapi nanti datang juga dari kecamatan lainnya juga di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi awalnya untuk melihat saja seperti apa sih kesehatan sapi seperti itu dengan cara ditunggangi seperti itu, Nila. Siapa yang kemudian melaksanakan acara ini? Apa sebenarnya, dalam rangka apa sebenarnya acara ini digelar, Syamsir? Kemudian apakah memang ini sudah rutin dilaksanakan atau ini baru pertunjukan pertama kali? Oke. Pertunjukan kemarin itu sebenarnya adalah untuk uji coba saja untuk melihat sejauh mana efektivitas menunggang sapi itu sendiri sih. Karena kan sejauh ini belum ada ya untuk menunggang sapi, jadi mereka ingin coba melihat sejauh mana sih ketika sapi-sapi dilepas di lapangan itu dipertunjukkan apakah bisa efektif, nanti dibuat suatu ajang gitu nanti, karena rencananya ke depan dari DPRD Lampung Tengah juga mendukung kegiatan ini gitu untuk supaya menjadi ajang tahunan gitu kan Nila. Oke, Syamsir, kemudian untuk caranya sendiri apakah memang sama saja untuk menunggang sapi ini dengan menunggang kuda atau sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya? Seperti ada perbedaan sedikit. Ini kita kalau menunggang kuda kan biasa saja kayaknya dengan kalau ini si jokinya itu langsung begitu sapi bergerak, jadi dia tidak nunggu sapi berhenti, jadi langsung dikejar, dinaikin seperti itu kan nilai. Jadi ada perbedaan antara menunggang kuda atau ternak lainnya dengan sapi ini.
Oke, terima kasih banyak Samsir Alam, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Samsir Alam, tadi saudara juga telah mengimpun wawancara dengan Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah, Julius Heri Susanto. Berikut liputannya untuk Anda. Di lapangan Jalan. Ya kebetulan tadi kita bertiga jalan-jalan, kita berkumpul di Gimtek. Pada beberapa hari yang lalu kita ngeliat YouTube bahwasanya di Adenja ada kegiatan nunggang sapi. Kemudian kita bertiga inisiatif, yuk kita balapan sapi. Jadi tema hari ini kan balap sapi gitu, Pak. Berapa sih sapi ikut lomba ini? Banyak nggak, Bang? Ini kemarin tadi saya lihat ada sekitar 16 sapi. 16 sapi? Iya. Bang, untuk ke depan apakah kegiatan ini bisa jadi salah satu destinasi kegiatan di Lampung Tengah juga? Tadi kita ngobrol dengan Pak Najam, dengan Pak Hanafi, bahwasanya ke depan kita akan adakan suatu kontes ya, mungkin yang diadakan di bulan akhir November, kontes sapi, dan mungkin ke depan juga kita berkeinginan menjadi kegiatan tahunan, yang mana nanti supaya pemerintah daerah memperhatikan peternak sapi. Dengan begini kan akan membawa nama Lampung Tengah sebagai gudang daging sapi, dan juga akan memberi semangat kepada para peternak sapi yang ada di Lampung Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, saudara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harimau Sumatera yang menyerang 3 warga di Merangin akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat penyelamatan satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi di kawasan Mendalo Darat, Maro, Jambi. Harimau Sumatera betina ini berhasil dievakuasi pada Sabtu 16 Oktober 2021. Upaya evakuasi ini sudah berjalan beberapa hari sejak 26 September hingga Oktober hari ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jambi, ada Aryo Tondang, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Aryo. Halo, selamat siang Nila.
Aryo, bisa dijelaskan silakan dengan laporan Anda untuk kondisi terkini dari harimau setelah berhasil diamankan. Seperti apa informasinya? Baik, terima kasih Nila. Perlu kami informasikan pasca proses evakuasi yang dilakukan pada tanggal 15 kemarin, saat ini harimau Sumatera yang berjenis kelamin betina dan diperkirakan berusia 10-12 tahun dengan tinggi panjang sekira 180 cm ini sedang menjalani atau mendapat perawatan medis di TPS BKSDA Jambi yang berada di kawasan Muaro Jambi inilah, di mana memang saat ini terdapat luka yang cukup serius di bagian kaki kanan harimau yang dimana diduga kuat adalah bekas jeratan pemburu, ya, di mana memang itu yang menyebabkan harimau kemudian kesusahan mencari makan sehingga tidak bisa mencari mangsanya ke dalam kawasan hutan jauh lebih dalam, begitu Nila. Aryo, untuk proses evakuasi akhirnya bisa mengamankan harimau pemangsa manusia ini, seperti apa informasinya? Baik Nila, untuk proses ini sendiri berlangsung selama 8 hari dan bertahap. 8 hari dan bertahap Nila, di mana memang pada tanggal 26 sampai tanggal 29 proses pencarian pertama kemudian dilakukan pada tanggal berikutnya Nila, di mana memang pada pencarian berikutnya tim gabungan menurunkan tim penyelamat satwa kemudian dokter hewan dengan menggunakan perangkap. Ada 3 perangkap di 3 desa, di mana memang ada 3 wilayah yang menjadi kawasan teritorial dari harimau ini, dan menurunkan 5 unit kamera trap untuk memantau perkembangan atau pergerakan dari harimau, sehingga tepat pada tanggal 15 kemarin Nila, harimau Sumatera ini berhasil masuk ke salah satu perangkap yang dipasang oleh BKSDA, kemudian langsung dievakuasi. Kemudian juga perlu diinformasikan Nila, proses atau kondisi harimau ini sendiri saat dievakuasi cukup memprihatinkan begitu, karena memang kondisinya kurus, kemudian kakinya bekas luka itu menyebabkan dia kesusahan cari makan, sehingga pihak BKSDA sendiri tidak perlu atau tidak menggunakan bius saat melakukan proses evakuasi untuk menjaga keselamatan, di mana keterangan dari Kepala BKSDA sendiri, jika dengan kondisi kritis tersebut dilakukan bius, maka akan mengancam keselamatan nyawa dari harimau sendiri, begitu Nila. Oke, untuk saat ini posisi harimau setelah berhasil diamankan, bagaimana Aryo, lalu tindak lanjut dari BKSDA sendiri setelah diamankannya harimau ini akan seperti apa? Oh baik, terima kasih Nila, di mana kalau dari keterangan Kepala BKSDA sendiri saat press release kemarin, ini akan mendapat observasi penuh. Jadi kemudian akan setelah pulih 100%, kemudian naluri liar dari harimau sendiri dipastikan pulih 100%, akan dilepas liarkan kembali. Untuk titik lepas liarnya kita belum bisa dapat informasi pastinya, karena memang mereka masih fokus pada penanganan keselamatan dari harimau ini sendiri, dan tim-tim dari khusus atau tim ahli dari BKSDA sendiri sedang berupaya untuk memulihkan kondisi fisik yang cukup kurus saat ini harimau itu sendiri, inilah begitu. Baik, Arya, juga Anda bisa memberikan informasi lebih lengkap terkait ini, kan harimau yang diamankan adalah harimau yang memangsa manusia begitu. Untuk korbannya sendiri atau mungkin kronologi penyerangan yang terjadi pada saat itu seperti apa, Arya? Baik, terima kasih Nila, di mana memang kejadian ini bermula pada tanggal 25 September kemarin, di mana salah satu korban bernama almarhum yang sudah meninggal dunia, namanya adalah Rasidi inilah, umur 30 tahun, di mana saat itu dia juga sedang beristirahat